Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa rasulil murtadha sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu martabatal ulya wa manzilatal quswa, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid yang dilaksanakan oleh TPRI Kalimantan Selatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih meliputi masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah atau baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ana wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa suhada wal muttaqin bi anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita membicarakan nama Allah yang ke-97, yaitu Al-Waris. Al-Waris itu artinya yang maha mewarisi, atau bisa juga diartikan kembali kepadanya segala makhluk. Kata Al-Waris merupakan isim fa'il dari kata warisa yarisu, warsan atau wirsan, yang berarti mewarisi. Maka al-waris itu berarti orang yang mewarisi atau disebut dengan namanya ahli waris. Waris kadang-kadang juga, atau bukan kadang-kadang, juga bisa diartikan, itu yang pasti Pak Misal, perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi berpindah dari satu kepada sesuatu yang lain, itu juga disebut dengan al-waris. Ada juga yang mengartikan al-waris itu adalah segala sesuatu yang tinggal setelah ada yang pergi. Jadi kalau misalnya manusia itu meninggal dunia, kemudian ada ahli warisnya yang berhak mewarisi harta peninggalan yang bersangkutan. Al-irs, kewarisan. Ketika al-waris ini disematkan, kalau dalam bahasanya tanda kutip ini kita gunakan istilah disematkan Pak pemirsa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa maksudnya? Tuhan mewarisi, Allah yang maha mewarisi, atau Allah yang kembali kepadanya segala makhluk. Apa maksudnya ini? Allah al-waris itu adalah Allah kekal dan abadi. Kita sudah bicarakan ketika bicara al-baqi pada pertemuan sebelumnya. Sementara manusia dan semua makhluk itu akan binasa. Ketika semua binasa, yang ada hanya Allah, atau yang tinggal hanya Allah. Yang ada hanya Allah, yang tinggal hanya Allah. Maka Allah lah yang menjadi al-waris mutlak, karena semuanya sudah tidak ada lagi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diartikan sebagai al-waris itu. Allah mewarisi segala-galanya di alam semesta ini ketika yang lain-lain sudah hancur atau tidak ada. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pemiliknya, Allah penciptanya. Jadi kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman Allah dalam surah Al-Mu'min. Al-Mu'min ya para pemirsa bukan
Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Atau bisa juga disebut Al-Mu'minin surah Ghafir, surah Ghafir. Ayat 16. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma hum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Jawabannya kepunyaan Allah yang Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya para pemirsa ketika di dunia misalnya lah, Allah memberikan kepada umat manusia itu kesempatan untuk memiliki barang, memiliki benda dan lain-lain. Diberikan oleh Tuhan hak untuk itu, memiliki. Makanya kemudian ada hak milik manusia. Tapi ketika manusia meninggal, dia harus mewariskan kepada orang lain, ahli warisnya. Nah, ketika semuanya habis, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak atau waris yang mutlak. Jadi Allah al-waris adalah mewarisi alam semesta dan segala isinya sebelum hancur. Bahkan sebelum hancur sudah diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini, karena Allah adalah pemilik sesungguhnya. Manusia hanya diberi kesempatan memiliki sementara. Setelah itu manusia akan binasa dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi. Nah, di sini ada kata-kata nahnu narisul arda. Kami kata Allah mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Ini sebenarnya makna lain para pemirsa dari pemilik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Cuma digunakan kata naris. Naris itu artinya narisu, mewarisi. Padahal pemiliknya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 40 surah Maryam. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hijr ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyil wa nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan, kamilah yang mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Ini ada 3 ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pada surah Al-Hijr ayat 23 ini. Kami benar-benar menghidupkan, kami mematikan, kami pula yang mewarisi. Jadi Allah yang menghidupkan umat manusia, Allah yang mematikan manusia, Allah mewarisi, termasuk manusia itu sendiri. Jadi artinya semuanya kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau yang namanya waris itu, orang mewarisi itu diambil menjadi milik oleh orang yang mewarisi dari yang mewariskan. Demikian juga dengan manusia dan alam semesta ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan
Allah al-waris adalah Allah yang kembali kepadanya kepemilikan setelah kematian para pemilik. Biasakan para pemirsa kalau urusan waris mawaris ini itu ada yang meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan ahli waris. Hartanya itu baru disebut harta warisan kalau orangnya betul-betul meninggal dunia. Diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian masing-masing yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sudah ada ketentuannya. Makanya ada yang disebut dengan hukum waris atau ada ilmu yang terkait dengan disebut ilmu kewarisan atau mawaris. Fikih mawaris biasanya orang menyebut istilahnya itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah membicarakan tentang al-waris, bahwa Allah lah yang akan mewarisi dan kembali kepadanya segala makhluk yang diciptakannya, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi akan menjadi waris mutlak bagi semua yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. Karena Allah pemiliknya, Allah penciptanya, ketika dilepas kemudian meninggal dunia, dilepas ke dunia maksudnya dan meninggal dunia, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindar itu. Yakinkan betul kita ini dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita kepada Allah lah kembali. Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu banyak tergantung kepada apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi artinya ada hubungan yang sangat erat dan sangat kuat antara sikap hidup dengan keberadaan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dulu betul-betul kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menjadi pewaris, pemilik kita. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Pertanyaannya, semua orangkah diterima oleh Allah ketika dia kembali? Jawabannya, ada yang diterima oleh Allah dengan penuh kebanggaan, penuh dengan kegembiraan. Ini pertanda bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan nikmat besar dari Allah, mendapatkan surga. Tapi Allah ada juga tidak mau menerima kedatangannya karena berlumur dengan noda dan dosa. Kalau dia masih ada iman kepada Allah tapi belum sempat bertobat ketika dia masih hidup, dia harus dibersihkan dulu di dalam neraka. Dimasukkan dulu, baru setelah habis dosanya dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang yang kafir, tidak ada tempat untuk kebahagiaan di dalam hidupnya di akhirat nanti. Karena mereka akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Jadi macam-macam orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya semua akan kembali. Tapi ada yang kembali diterima dengan baik, ada yang tidak. Karena itulah maka kita selalu diajarkan sebagai muslim, jangan sekali-kali berbuat dosa dan maksiat sekecil apapun. Jangan lakukan. Jangan pernah menganggap karena itu kecil tidak apa-apa. Jangan. Karena kita tidak tahu di mana ridha Allah, di mana murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkara kecil dalam pandangan kita tapi bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa mungkin masih ingat, pernah kita membicarakan sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan Allah dari surga, apa yang beliau lakukan? Apa kesalahan beliau? Beliau memakan buah terlarang yang kita biasa menyebut buah khuldi. Pertanyaannya, berapa banyak yang dimakan oleh beliau dan istri beliau Hawa? Maaf para pemirsa, tidak sampai 1 biji. Hanya 1 suap. Hanya 1 suap. Itu pun tidak sampai ke dalam perutnya, sampai di sini, ditahan oleh malaikat. Kalau hanya 1 suap, barangkali pandangan kita kecil sekali. Nggak apa-apalah, cuma 1 suap, 1 biji pun nggak apa-apa. Bukan 1 karung, bukan 1 truk. Tapi justru karena itu Allah larang dan larangan itu dilanggar,
Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hukuman kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa hukumannya para pemirsa? Hukuman pertama diturunkan dari surga. Dari tempat yang indah megah luar biasa, Nabi Adam dan Hawa harus turun ke bumi, ke dunia. Yang kedua, dipisahkan antara Nabi Adam dengan Hawa. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Atau ada juga bahkan menyebut di Afrika. Berapa lama para pemirsa? Ada riwayat mengatakan berdua ini terpisah selama kurang lebih 100 tahun. Tidak gampang para pemirsa. Tidak ada manusia lain di situ. Hanya beliau berdua, Adam Hawa. Turun ke bumi, dipisahkan lagi. Dan sangat jauh, masing-masing berjalan, mencari. Baru ketemu di Jabal Rahmah, di Arafah. Padahal yang dimakan hanya sesuap buah terlarang atau buah khuldi. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang makan sampai 1 piring makanan yang haram, apalagi berlumur dengan makanan dan minuman yang haram. Nah karena itu maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Berjuang habis-habisan agar kita bisa selamat dari perbuatan dosa dan maksiat tadi. Insya Allah para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tekad kita kuat, kita berusaha dan berjuang, Allah akan memberikan pertolongan. Maka setiap gerak dalam hidup kita adalah gerak kebaikan, gerak ibadah, pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Tidak ada satupun dosa dan maksiat yang kita lakukan. Insya Allah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang bisa kita lakukan sama ketika kita bisa soal baqi, memanfaatkan pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apapun bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai sarana dan prasarana kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyiapkan ahli-ahli waris yang saleh dan salihah. Jadi kita itu kan diberikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memiliki selama di dunia. Tapi pada akhirnya setiap manusia kan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah tadi diberikan kesempatan pula dimiliki oleh ahli waris. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita adalah menyiapkan ahli-ahli waris itu yang saleh dan salihah. Kenapa kita menyiapkan mereka saleh dan salihah? Supaya peninggalan atau harta warisan yang akan diwarisi oleh mereka atau dimiliki oleh mereka dimanfaatkan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ahli waris kita malah memanfaatkannya untuk berbuat dosa dan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi para pemirsa. Ada seseorang berjuang dengan sangat keras siang dan malam berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Harapannya kalau dia meninggal, anak-anaknya, cucu-cucunya hidup tentram, hidup bahagia, hidup nyaman dengan kekayaan yang ditinggalkannya. Kalau anaknya saleh dan salihah, harapan itu akan menjadi manfaat besar bagi dia dan juga anak-anaknya. Tapi kalau ternyata ahli warisnya bukan orang yang saleh dan salihah, harta warisnya digunakan berbuat dosa dan maksiat, karena dia tidak memberikan didikan kepada ahli waris, maka dia pun akan ikut berdosa. Harta itu tidak menjadi manfaat bagi dia, bahkan jadi mudarat bagi yang bersangkutan.
Nauzubillah min dzalik. Jadi kita menyiapkan ahli waris yang saleh dan salehah. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan? Memelihara warisan ulama-ulama terdahulu dan orang-orang tua kita. Apanya para pemirsa? Warisannya. Pertama ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Yang kedua adalah agama. Kita mendapatkan agama dari orang tua kita, dari nenek kita, kakek kita. Alhamdulillah. Pelihara agama itu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan serta kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, ilmu agama dipelihara dengan baik dengan cara mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang bisa kita lakukan adalah mewariskan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat kepada generasi berikut. Dengan kata lain, sebelum kita meninggal dunia ada sesuatu yang bisa diwariskan untuk generasi kita berikutnya. Dan warisan itu adalah warisan yang bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Kita wariskan itu. Nah insya Allah dengan demikian maka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan rasa kegembiraan dan kebahagiaan. Karena kita datang kepada Allah dengan cinta dan kasih sayang serta rahmat Allah yang besar sebagai penghargaan Allah kepada orang yang berbuat kebaikan dan ibadah kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, seperti biasa kita ingin melihat manfaat atau khasiat apa yang bisa kita dapatkan kalau kita berzikir dengan nama Allah Al-Waris. Kiai Haji Husain Qadri di Martapura dalam kitab beliau Senjata Mukmin pada halaman 89 mengatakan Al-Waris maknanya yang kembali kepadanya sekalian makhluk. Jadi kalau beliau mengartikan Al-Waris itu adalah kembali kepadanya sekalian makhluk. Semua makhluk itu kembali kepada Allah. Itu disebut dengan Al-Waris. Khasiatnya kata beliau, barang siapa berzikir dengan dia, barang siapa berzikir dengan dia, seperti dikatanya, ya waris, ya waris, ya waris, dahulu daripada timbul matahari. Dahulu daripada timbul matahari. Jadi berarti sebelum matahari terbit. Sehabis sholat subuh, sebelum matahari terbit, kita membaca ya waris, ya waris. Berapa kali? 100 kali. Tiap-tiap hari. Nah, tiap-tiap hari. Ya waris, ya waris. Sebentar sekali para pemirsa. Hanya paling 1-2 menit, ya waris, ya waris, ya waris, ya waris, ya waris, 100 kali. Insya Allah tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu pada jasadnya. Wah luar biasa manfaatnya. Insya Allah tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu pada jasadnya. Tidak ada yang bisa memudaratkan jasad orang yang membacanya. Insya Allah kata beliau kalau dia membaca ya waris 100 kali tiap hari sebelum matahari terbit pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat memanfaatkan umur yang diberikan Allah untuk menghasilkan karya yang besar dan beribadah sebanyak-banyaknya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal lagi baik untuk bisa kita gunakan ibadah kepadanya dan kita diberikan ahli-ahli waris yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurbatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.